Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Kami di sini untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia Korespondensi, yaitu mendokumentasi Museum Perangko. Yuk, kita check out! Ayo. Museum Perangko berdiri di atas tanah seluas 9.590 meter persegi. Bangunan ini bergaya khas Bali dan Jawa yang berbentuk segi 8. Di halaman depan terdapat gerbang dengan ukiran khas Bali dan juga terdapat tugu bola dunia dengan burung merpati yang membawa surat di parutnya. Ini mencerminkan jangkauan tugas PT Pos Indonesia seluruh dunia. Museum Perangko berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, pertama kali digagas oleh Ibu Tien Soeharto dan diresmikan oleh Presiden kedua RI Soeharto pada tanggal 29 September 1983. Di Museum Perangko terdapat ribuan koleksi perangko berdasarkan periode penerbitan dan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Beni. Saya di sini sebagai karyawan Museum Perangko Taman Mini Indonesia Indah. Museum Perangko ini berada di bawah PT Pos Indonesia, divisi kantor Filateli Jakarta. Oke, baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari perangko ya. Sejarah dari perangko ini ada 7 showcase. Showcase pertama ini menjelaskan tentang sejarah awalnya sebelum adanya perangko. Jadi dulu saat berkirim surat, mereka itu menggunakan secari kertas itu berupa daun lontar. Ya, untuk menulisnya mereka menggunakan bambu yang ditajamkan. Seperti ini contohnya. Ya. Lalu setelah itu pada tahun 1840 di Inggris seorang pegawai pajak bernama Rowland Hills itu menciptakan perangko untuk berkirim surat karena saat dulu itu berkirim surat itu yang menerima itu yang membayar. Jadi penerima kadang menolak untuk membayar surat yang dia terima. Menciptakan perangko pertama di dunia berupa gambar Ratu Victoria, Ratu Inggris pertama itu. Waktu itu foto itu dinamakan The Penny Black karena dasarnya warnanya hitam. Begitu ya, The Penny Black, Ratu Victoria pertama. Lalu sebelahnya ini Raja William. Raja William ketiga di Inggris itu perangko kedua di dunia. Begitu ya. Setelah itu baru berkembangnya peradaban zaman, seluruh dunia menciptakan perangko-perangko, menerbitkan perangko-perangko dengan desain-desain negaranya masing-masing. Dan ini adalah miniatur alat-alat yang dipergunakan untuk mengirim surat dari kantor pos. Dari PT Pos Indonesia dulu menggunakan kapal, kuda, delman ya, seperti itu. Kalau ini adalah tanda tangan petinggi-petinggi pada zamannya. Iya, seperti tapi ini udah dibesarin ya, tadinya kan kecil. Seperti itu pada tahun 1840. Lalu perangko pertama sudah, perangko kedua, lalu timbul perangko-perangko berikutnya. Dan dari showcase kedua adalah proses pembuatan perangko. Nah, dari yang sejarah sini ada yang mau ditanya? Kan tadi sebelum ada perangko itu orang yang terima surat harus bayar. Jadi maksudnya perangko itu kegunaannya selain nggak bayar apa gitu? Nah, perangko itu kan sebagai alat pengganti bayar ya. Selain penggunaannya untuk itu, perangko itu bisa untuk dikoleksi. Nah, nilai koleksi perangko. Jadi dulu itu kalau perangko diterbitkannya sampai sekarang diterbitkannya tuh hanya sekian gitu ya. Misalkan 10.000 itu tidak akan terbit lagi. Nah, setiap negara itu kan menerbitkan masing-masing. Kami kan sering bertukar-tukar sebagai filatelis ya, bertukar-tukar perangko. Itu semakin lama nilai perangko itu, tahun perangko itu akan harganya semakin baik, semakin bagus dan semakin mahal. Gitu, semakin bernilai. Jadi ini digambarkan seolah-olah dia tuh desainer. Jadi perangko itu didesain ya. Kalau dulu didesainnya oleh dari Indonesia itu pelukis-pelukis kita, termasuk Basuki Abdullah dan kawan-kawannya.
Nah, kalau sekarang yang mendesain mungkin ada orangnya sendiri, bukan mungkin ada orangnya sendiri, tim kami sendiri dari PT Pos Indonesia, Peruri dengan Kominfo berkolaborasi. Nah, dulu seperti itu replika pembuatan perangkonya, alatnya zaman dulu ya. Sekarang sudah modern, udah seperti ini mesinnya. Ya, sebenarnya sih ini Showcase 3 ini berdasarkan ini periode. Jadi periode perangko itu sebelum, jadi zaman masa penjajahan, sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan. Nah, ini yang sebelum kemerdekaan nih. Jadi ini sebelum kemerdekaan, terus perangko kita diterbitkan yang pertama kali di Indonesia itu 1 tahun setelah kemerdekaan. 1946. Ya, itu bergambar, sebenarnya gambarnya bukan itu, gambarnya yang banteng dan bendera merah putih. Lagi Biaya masuk museum perangko cukup murah, hanya dengan 5.000 per orang. Tapi jika kamu membayar 10.000 untuk 2 orang, kamu bisa mendapatkan souvenir sepasang perangko unik dari Pos Indonesia. Ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video kami. Sebelumnya terima kasih sudah mengikuti video kami yaitu di Museum Perangko. Kami dari kelompok Petas ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.